Agus juga menambahkan jika peredaran rokok ilegal di Kabupaten Demak cenderung merata di setiap wilayah. Namun demikian, ia meyakini tidak ada produsen rokok ilegal di Kabupaten Demak. Kedepan, Satpol PP Kabupaten Demak akan segera melakukan evaluasi kinerja selama tahun 2023 untuk menciptakan inovasi kinerja di tahun mendatang dalam upaya gempur rokok ilegal. Jadi yang di sini sampel ada ya, langsung total dapat berapa lain? Total yang di Kecamatan 18 itu pasangan. Oke, jadi semua barang BB sudah dibawa ke dia terus marah Untuk dimusnahkan. Selamat pagi Bapak-bapak. Saya Saya boleh ganggu sebentar nih, kok kayaknya serius banget ngobrolnya. Saya ikutan ngobrol ya Pak. Ini Silakan. kayaknya lagi Silakan. ngobrolin soal penindakan cukai ilegal. rokok ilegal. Oke, saya boleh duduk ya Pak? Silakan dong, silakan. Santai saja. Nah pemirsa, saya sudah bersama Kasatpol PP Demak, Bapak Agus, dan kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang apa saja yang sudah dilakukan Satpol PP dalam rangka gempur rokok ilegal khususnya di Kabupaten Demak ini ya Pak Agus ya. Nah Pak Agus mungkin boleh sedikit diceritain apa saja yang sudah dilakukan Satpol PP dalam kurun waktu 2023 ini khususnya dalam penindakan rokok-rokok ilegal Pak. Terima kasih Mbak. Jadi dalam kurun waktu 1 tahun ini, jadi mulai bulan Januari sampai bulan November, awal November ini, kami dari Satpol PP Kabupaten Demak dalam rangka menegakkan hukum, terutama untuk bidang cukai, penegakan hukum di bidang cukai ilegal, kami telah melakukan banyak kegiatan yang mana selama kurun waktu 1 tahun ini udah puluhan kali kami melakukan operasi-operasi ke seluruh wilayah Kabupaten Demak. Ya. Baik itu di pasar-pasar tradisional ataupun di warung-warung, di ruko-ruko yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Demak. Jadi semua lokasi kita lakukan operasi. Namun sebelum operasi kita lakukan upaya-upaya pengumpulan informasi. Oke. Jadi artinya apa? Kita deteksi dini di mana di situ diperkirakan ada rokok-rokok ilegal yang beredar, maka kita sasar ke sana dengan tim yang melakukan penyamaran atau istilahnya melakukan pengumpulan bukti-bukti seperti intelijen begitu kan. Nah, itu kita lakukan karena apa? Tim gabungan. Jadi ada Polri, ada Kodim, kemudian komplit ada Bea Cukai. Dan setelah dirasa cukup informasi itu, baru kita lakukan operasi bersama. Operasi bersama. Berikutnya seperti itu terus, sehingga pada akhirnya dalam kurun waktu sampai bulan November ini, itu terakhir minggu kemarin kita juga lakukan operasi, maka sudah terkumpul atau kita berhasil sita dari tempat-tempat tadi yang kita lakukan operasi sebanyak 50.000 batang dari berbagai merek rokok-rokok ilegal yang sudah beredar. Nah seperti yang ada di depan Di sini ya, Pak, ya. dilakukan oleh Pak Aryo ini, beliau ini adalah kasih pengawasan, kasih pengawasan di Gada. Maka beliau ini adalah sering melakukan operasi gabungan bersama teman-teman tim Bea Cukai, Kodim, Polres, dan OPD yang lain. Maka terkumpul tersita 50.000 batang sampai sekarang ini Mbak. Dan ini contoh rokok-rokok yang kita berhasil kita sita. Dari sekilas mirip sama rokok-rokok legal lainnya ya Pak. Oke, kalau orang nggak, ya betul. Tadi sempat dikatakan sampai dengan bulan November ini sudah tersita sekitar 50.000 batang. Kalau dibandingkan tahun sebelumnya, ada penurunan atau peningkatan Pak? Nah, kalau kita lihat bandingkan dengan tahun berikutnya dan seterusnya, ini kecenderungan menurun. Menurun. Artinya sosialisasi peredaran rokoknya menurun, artinya sosialisasi kita bersama OPD-OPD yang lain untuk masyarakat agar sadar, tidak ketika ada rokok-rokok yang seperti ini ditolak atau dilaporkan pada kami, agar sadar. Karena kami sendiri sampai sekarang juga punya channel atau punya kanal untuk laporan. Nah, laporan apabila ditemukan rokok seperti itu, lapor Pak namanya. Kita punya kanal itu agar semua masyarakat
yang punya warung ataupun siapapun yang buka kanan itu bisa lapor pada kami. Rahasia ditutupi, tidak kita sebarluaskan, dan di situ kami bisa bertindak mencegah itu. Jadi menurun. Tahun yang 2 tahun yang dulu ada 2 juta, kemudian tahun kemarin ada 80, dan kecenderungan menurun. Tapi tetap kita lakukan operasi. Iya, tetap. Dari kacamata Bapak sendiri melihat masyarakat Demak sendiri sudah cukup beranikah untuk melaporkan jika menemukan mungkin contoh-contoh? Berani? Sudah pada berani? Berani. Buktinya laporan kita banyak laporan. Gitu, ya kan? Karena apa? Mereka berikan jaminan, kita juga sosialisasi, berikan jaminan laporanmu kita lindungi. Jadi identitasmu tidak akan kita beritahukan kepada yang kamu laporkan. Itu sudah dijamin gitu. Artinya masyarakat juga tidak perlu takut. Tidak perlu takut, sudah laporkan saja kepada kami tidak lanjuti. Pemirsa, demikian tadi liputan khusus dari Kabupaten Demak. Saya Dewi Mustika beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.